Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Fauzia dengan NIM 102012400401. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus berjudul Design of Radiation Therapy Problem. Kasus ini membahas bagaimana metode linear programming atau pemrograman linear digunakan dalam bidang medis, yaitu untuk mengoptimalkan terapi radiasi bagi pasien kanker, dengan tujuan agar dosis radiasi cukup untuk memenuhi sel kanker tetapi tidak merusak jaringan sehat. Dalam kasus ini, seorang pasien bernama Mari menderita kanker pada kantong kemih. Dokter memutuskan untuk melakukan terapi radiasi eksternal, yaitu menembakkan sinar radiasi dari luar tubuh ke area tumor. Tantangannya adalah sinar radiasi tidak hanya mengenai tumor, tapi juga dapat mengenai jaringan sehat di sekitarnya. Selain itu, setiap sinar atau beam memiliki karakteristik berbeda. Dosis di titik masuk lebih besar daripada di titik keluar. Dan ada efek penyebaran yang menyebabkan sebagian radiasi menyebar keluar area target. Jadi, kita perlu menentukan kombinasi arah dan intensitas sinar radiasi yang memberikan hasil paling aman dan efektif bagi Mari. Berdasarkan data dari kasus ini, kita didefinisikan dua variabel keputusan. Yang pertama, X1 sama dengan dosis pada titik masuk BIM 1. X2 sama dengan dosis pada titik masuk BIM 2. Karena kita ingin meminimalkan dosis yang diterima jaringan sehat, maka fungsi objektifnya adalah minimize Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2. Adapun pembatas-pembatasnya adalah 0,3x1 ditambah 0,1x2 kecil sama dengan 7 sebagai batas maksimum dosis aman jaringan sehat. 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6 sebagai dosis total untuk tumor harus tepat 6 kilorad. Yang ketiga, 0,6x1 ditambah 0,4x2 besar sama dengan 6 sebagai area kritis tumor minimal 6 kilorad. X1, X2 besar sama dengan 0. Model ini sudah menunjukkan hubungan antara dosis, batas keamanan, dan target pengobatan. Supaya bisa diselesaikan dengan metode simplex, semua kendala harus berbentuk persamaan. Jadi, kita tambahkan variabel tambahan berupa slug and surplus. Dari persamaan, 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7, 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6, 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 sama dengan 6. Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Di sini, x3 adalah slack variabel, memiliki sisa batas dosis aman. X4 adalah surplus variabel, menunjukkan kelebihan dosis yang tidak diinginkan. Langkah ini diperlukan agar model bisa diproses di tabel simplex. Karena ada tanda sama dengan dan besar sama, kita perlu menambahkan variabel buatan untuk memulai metode simplex. Kita tambahkan X5 dan X6 dengan koefisien M yang sangat besar. Minimize Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah MX5 ditambah MX6. Dengan persamaan, 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7, 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6, 0,1, 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 sama dengan 6. Nilai M besar agar nilai variabel buatan keluar dari basis di akhir perhitungan. Setelah ini, kita bisa mulai tabel simplex. Dari sini terlihat tabel awal metode simplex dari model yang sudah kita ubah ke bentuk kanonik. Variabel basis awalnya adalah X3, X5, dan X6, sedangkan variabel non-basis adalah X1, X2, dan X4. Kali ini masalah minimasi, kita lihat basis Z dan koefisien terkecil ada di X1 sama dengan 0,4. Jadi X1 menjadi variabel yang masuk ke basis, lalu kita hitung rasio RAHES dengan kolom X1, 7 dibagi 0,3, 6 dibagi 5, dan 6 dibagi 0,6. Nilai terkecil adalah 7. Nilai terkecil adalah 10, berarti X6 keluar dari basis. Jadi pivot terjadi pada kolom X1 dan baris X6. Dan hasilnya akan digunakan untuk membentuk tabel iterasi kedua.
Ini adalah tabel awal metode simplex. Variabel basis awalnya adalah X3, X5, X6. Variabel non-basis adalah X1, X2, X4. Kita lihat di baris Z, koefisien paling kecil adalah 0,4 pada X1, jadi X1 masuk ke basis. Selanjutnya kita uji rasio uji untuk menentukan variabel keluar, yaitu baris 1 banding 7 dibagi 0,3 sama dengan 23,3, baris 2 banding 6 dibagi 0,5 sama dengan 12, baris 3 dibanding 6 dibagi 0,6 sama dengan 10. Nilai terkecil adalah 10, jadi variabel yang keluar adalah X6. Maka pivot dilakukan di kolom X1 baris 6. Setelah pivot, kita perbarui tabel dan ulangi prosesnya. Tujuan simplex adalah membuat semua koefisien di baris Z menjadi besar sama dengan 0. Karena kita ingin meminimalkan nilai Z, di iterasi ini variabel dasar berubah menjadi X1, X3, dan X5. Semua koefisien di baris Z sekarang sudah positif. Artinya kita sudah mencapai titik optimal. Tidak ada lagi kombinasi yang bisa menentukan nilai Z. Dari hasil perhitungan, kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 4,8. Artinya BIM 1 digunakan penuh sebesar 12 kRAD, sedangkan BIM 2 tidak digunakan karena tidak efisien. Dosis yang diserap jaringan sehat hanya 4,8 kRAD. Jadi semua batasannya sudah terpenuhi. Tumor mendapatkan dosis yang cukup dan jaringan sehat tetap aman. Kesimpulannya, linear programming bisa membantu menentukan kombinasi sinar radiasi paling optimal agar terapi lebih efektif, efisien, dan aman bagi pasien. Dari studi kasus ini, kita bisa lihat bahwa linear programming tidak hanya digunakan di bidang industri, tapi juga sangat bermanfaat di dunia medis. Dengan optimasi, dokter bisa menentukan dosis radiasi yang paling aman dan efektif, sehingga pengobatan menjadi lebih efisien dan risiko bagi pasien lebih kecil. Jadi, penerapan metode ini membuktikan bahwa matematika dan teknologi juga punya peran besar dalam menyelamatkan nyawa manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.